Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Jadi secara umum cost benefit analysis ini adalah sebuah proses yang mengevaluasi terkait biaya dan manfaat yang diperoleh dari sebuah proyek, di mana cost itu adalah uang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dan harus habis, dan benefit itu adalah nilai timbal balik yang kita peroleh ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program atau keputusan apapun itu. Dan konsep ini biasa dikenal di aktivitas perekonomian. Jadi cost benefit analysis ini adalah sebuah teknik evaluasi ekonomis untuk mengukur hal-hal positif atau manfaat dan hal negatif atau biaya yang menjadi konsekuensi dari sebuah program dalam hal atau dihitung dalam ukuran moneter atau keuangan, sehingga kita bisa membandingkan keluaran dari beberapa alternatif proyek berdasarkan jumlah dana yang diimplementasikan di sana. Kita bisa ukur mana yang manfaatnya paling besar dengan dana yang seimbang lah ya, tidak terlalu boros juga tidak terlalu sedikit. Jadi sejarahnya Alfred Marshall waktu itu menemukan ide ini ketika tahun 1936 US Corps of Engineer itu mencoba membuat alternatif mengontrol banjir. Kemudian dari situ setiap alternatif yang menjadi upaya mengontrol banjir itu diukur biaya yang harus dikeluarkan dan manfaatnya apa. Nanti manfaat terbesar dengan biaya paling efisien itu akan dipilih. Kemudian merambah ke beberapa bidang seperti pembangunan jalan, pembangunan jalan tol, itu mulai diberlakukan juga analisis ini. Nah, prinsipnya harus ada common unit of measurement, jadi unit yang sama untuk mengukur. Paling mudah menggunakan angka moneter, uang. Manfaat itu harus bisa diukur secara uang, biaya cost itu juga harus bisa diukur secara uang. Kemudian penilaiannya itu harus merepresentasikan antara penghasil barang dengan yang menggunakan, pembuat kebijakan dengan yang dikenakan kebijakan. Kemudian manfaat itu biasanya diukur oleh market, pasarnya. Karena dia diambil dari prinsip ekonomi, maka kalau barangnya makin laku, nah itu berarti manfaatnya besar gitu. Kemudian gross benefit atau benefit manfaat secara umum itu kalau kita buat kurvanya itu adalah area di bawah demand curve atau kurva permintaan. Kalau sudah di atas demand curve berarti kan itu tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Kemudian beberapa penilaian itu harus bisa menilai kualitas hidup, dan analisis dari proyek ini harus membandingkan antara program dengan tanpa program. Beberapa analisis memerlukan studi lebih lanjut di bidang tertentu supaya perhitungannya lebih akurat. Kemudian double counting harus dihindari. Double counting ini adalah menghitung dua kali pengeluaran atau pemasukan. Dan yang terakhir, baru kita bisa membuat decision atau keputusan berdasarkan analisis tadi. Ada berbagai macam cara untuk mengukur cost benefit analysis ini. Yang pertama dengan net present value, kemudian present value of benefits, ada present value of cost,
benefit cost ratio, net benefit, dan NPV per K. Nah, setiap indikator ini punya rumus sendiri. Nah, ini silahkan kalian anda baca, cari literatur referensinya, karena yang kita bahas di sini hanya konsep secara umum. Apa kelebihan dari CBA atau cost benefit analysis ini? Jadi kelebihannya adalah kita bisa membuat asumsi ekonomik yang eksplisit atau terlihat, yang mana kalau itu tidak dilakukan bisa jadi terlewat ketika kita mendesain sesuatu. Sebagai contoh, ketika kita merencanakan sebuah program, kita dipaksa untuk membuat detail pengeluarannya apa dan target sasarannya apa, sehingga kita bisa bandingkan dengan cost sekian, manfaat yang diperoleh itu seperti apa. Kemudian berguna untuk meyakinkan para pembuat kebijakan atau sponsor bahwa program ini memang layak untuk dilakukan dari segi biaya. Jadi ada manfaat yang bisa diambil. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan yang berkualitas untuk mengefisienkan sebuah program atau project. Jadi kita tidak ingin project yang kita lakukan ini hanya menghambur-hamburkan dana dengan manfaat yang sedikit. Tapi bagaimana dana yang kita punya kita bisa efisienkan untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Ini kita ambil contoh dari organisasi bisnis ya. Cost itu biasanya terkait dengan pembelian alat atau pelatihan tenaga kerjanya, di mana manfaat yang dihasilkan dengan alat yang baru, maka pengolahan produk itu bahan bisa lebih maksimal dan efisien, sehingga sampah yang dihasilkan lebih sedikit, less waste. Kemudian operasinya lebih cepat karena alatnya lebih canggih. 1 jam bisa menghasilkan produk lebih banyak ketimbang alat yang lama. Dengan demikian produknya lebih banyak, income lebih besar. Tapi ada cost yang harus dibeli kan, yaitu beli alat dulu. Tapi kita ada benefit income yang lebih besar. Nah, itu kita bisa bandingkan apakah costnya itu memang layak untuk benefit yang kita peroleh. Jadi timbangannya harus ke kanan ya, dimana benefit terus lebih banyak daripada costnya. Dengan CBA, maka pertanyaan-pertanyaan seperti apakah proposal yang disampaikan ini bisa memberi manfaat, kemudian apakah harus diambil ataukah harus dilanjutkan programnya, kemudian alternatif-alternatif apa yang harus dipilih, nah itu bisa dijawab dengan CBA karena kita dibandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diharapkan. Kalau manfaatnya lebih besar, kita bisa menjawab, oh ini loh manfaatnya dengan biaya sekian. Apakah harus diambil proyeknya, proposalnya? Kalau manfaatnya besar, costnya tidak terlalu tinggi, kenapa tidak diambil gitu kan? Kemudian apakah harus dilanjutkan? Nah, kadang beberapa program dengan biaya yang besar itu data manfaatnya tidak banyak. Berarti kita bisa putus itu dan mengalihkan dananya untuk program lain yang lebih bermanfaat. Dan seperti itu. Jadi kenapa kita harus ambil CBA? Ya untuk mengambil keputusan tadi, apakah sebuah proyek atau program atau kebijakan itu memang lebih baik atau lebih buruk jika dilihat dari net atau keuangannya. Jadi pentingnya CBA ini adalah comparison atau perbandingan yang dilakukan itu lebih berarti karena ada hal yang bisa diukur. Dalam hal ini adalah moneter keuangan. Kemudian kita bisa membuat manajemen program yang lebih kondusif karena kita tahu biaya yang dikeluarkan sekian, berarti harus ada manfaat sekian gitu. Kemudian CBA ini bisa menjadi bagian dari strategi evaluasi yang lebih besar lagi. Jadi evaluasi yang menyeluruh, salah satunya dilihat dari segi biaya, itu bisa pakai CBA.
nanti di bidang di step yang lain pakai analisis yang lain. Kemudian bisa membantu untuk memenuhi permintaan legislatif. Ini lebih politik sih. Jadi kapan CBA ini digunakan? Ketika kita menganalisis pengeluaran modal. Kemudian ketika kita menganalisis pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil. Kemudian ketika harus memutuskan untuk tetap memanfaatkan atau membuang aset-aset yang dimiliki. Kemudian digunakan untuk mengevaluasi sebuah proyek atau program, atau ketika ada masalah terkait kuantitas dari pendanaan. Jadi langkah dasar untuk CBA ini secara umum adalah pertama kita harus tahu dulu proyeknya seperti apa, kemudian kita deskripsikan secara kuantitatif apa input dan outputnya. Input ini cost-nya tadi atau biayanya, apa outputnya dari biaya ini, apa manfaat yang bisa diharapkan. Kemudian kita bisa mengestimasi social cost atau biaya sosial dan manfaat dari program tersebut. Baru terakhir kita compare. Jadi pertama lebih detailnya adalah untuk menspesifikasikan proyek itu secara jelas, itu kita harus tahu dari sudut mana kita melihat proyek ini. Background kita adalah perencana kota, maka kita lihatnya dari segi perencanaan. Kemudian dari segi perencanaan itu apa aja variabelnya. Kalau di sini contohnya adalah lokasinya, siapa yang terlibat, stakeholdernya, kemudian kaitan dengan program lain. Kemudian kalau proyeknya sudah oke, maka programnya kita bisa pilih physical project atau regulatory project. Physical project ini lebih bersifat membangun sarana, kalau regulatory ini kebijakan. Kemudian baru kita deskripsikan secara kuantitatif input dan output dari programnya. Beberapa project memang mudah untuk diidentifikasi, seperti pembangunan sarana, itu kita bisa menilai kuantitatifnya dengan mudah, karena contohnya beli bahan aja itu kan gampang di kuantitatifkan. Kemudian apa keperluan untuk membangun sarana itu. Tapi yang sulit untuk diprediksi adalah eksternalitas dari pembangunan sarana itu. Misalnya dengan adanya pembangunan sarana pembangkit listrik bertenaga nuklir misalnya, berarti kan ada sampah nuklir yang harus dibuang. Nah, kita tidak bisa memprediksikan kalau sampah nuklir ini dibuang, nanti dampak lingkungannya seperti apa, kerugiannya bagaimana. Itu tidak bisa diprediksi. Sulit untuk diprediksi, bukan tidak bisa, tapi sulit. Kemudian beberapa pengembangan di area tertentu itu terbatasi karena ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak mendukung itu, makanya jadi sulit untuk mengukur input outputnya. Kemudian mengestimasi social cost atau benefit dari input outputnya. Ini kita bisa range atau memperkirakan dampak ketika misalnya ketika kita membangun sarpras, nanti dampak sosialnya kayak gimana. Masyarakat bisa memanfaatkan atau bisa bekerja di sana, kemudian akhirnya jadi meningkatkan kesejahteraannya, manfaatnya. Nah, ada sarpras ini mungkin terkait dengan pembangkit listrik tadi, lebih banyak rumah yang bisa teraliri listrik. Baru kita compare dengan biaya sekian, dengan manfaat sekian, kira-kira proyeknya goal atau enggak. Dan itu yang dibandingkan adalah total cost-nya.
Jadi total biaya keseluruhan termasuk social cost-nya dan total benefit termasuk manfaat untuk masyarakatnya. Jadi simpulannya adalah dengan CBA memberikan perencana itu gambaran tentang biaya yang relevan dan manfaat yang mungkin bisa dihasilkan, sehingga kita bisa membuat keputusan yang well informed berdasarkan informasi, bukan tebak-tebak aja. Kemudian mampu menyediakan informasi atau pemahaman kepada orang-orang terkait nilai ekonomi dari sebuah keputusan. Terkadang sebuah keputusan diambil, orang bertanyakan kenapa harus seperti ini, kan biayanya besar, seperti pemindahan ibu kota contohnya. Dengan biaya yang besar itu benefitnya apa, itu bisa dijelaskan dengan CBA. Kemudian dengan ada CBA kita bisa memaksa pembuat kebijakan itu untuk membandingkan dampak positif dan negatif dari sebuah proposal secara objektif, karena kan dia membandingkan cost-nya dan benefit-nya. Itu angka lebih objektif karena angka statistik tidak pernah berbohong. Oke, itu saja mungkin terkait materi CBA kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.